itu kepada petugas kami persilakan dan kepada hadirin dimohon untuk berdiri. Salam, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu Bali. Yang terhormat Senator DPD MPR RI Utusan Provinsi Bali sekaligus Dewan Pembina Universitas Mahendra, Dr. Sri Gusti Ngurah Arya Weda Karna Mahendra Data Wedastra Putra Sriasa 3 SE Entro MSI. Yang saya hormati Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bangli yang hari ini diwakilkan oleh Bapak Nyoman Wiradana. Yang saya hormati Dewan Kurator The Soekarno Center Bapak Enam Ismail. Yang saya hormati Kurator Museum Geopark Bapak Dewa Aryana. Yang saya hormati Ibu Wakil Dekan 3 Ibu Dr. Niluh Ketut Ayu Sudasi Chandrawati SHSSNM, serta seluruh tamu undangan yang hadir pada hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadapan Ida Sang Widiwasa, karena atas rahmat beliau Allah kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat rahayu. Saya Ketua Panitia Penyelenggara acara Bali International Film Festival tahun ini yang ke-20 tahun, mengadakan kembali acara ini sebagai wujud kepedulian terhadap generasi muda tentang dunia perfilman di Indonesia, khususnya di Provinsi Bali, dan juga mengapresiasi kepada para sutradara, aktor, aktris yang berbakat dalam industri perfilman di Indonesia. Saya Gede Aseka, Ketua Panitia Pelaksana, mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan, dan saya berharap acara ini dapat berjalan dengan lancar hingga acara puncak. Sekian laporan dari saya. Akhir kata saya tutup dengan Brahma Santi. Om Santi 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 Om. International Film Festival pada hari ini adalah bertujuan untuk mewujudkan kepedulian generasi muda milenial terhadap dunia perfilman Indonesia, khususnya di Provinsi Bali. Kemudian untuk mengapresiasikan para generasi yang berbakat di bidang perfilman melalui BIPES Bali International Film Festival. Semoga dunia perfilman bertambah maju. Demikian yang saya sampaikan dan terima kasih. Selamat menyatakan Festival Film. Om Santi 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 Om. Hadirin yang kami hormati, pertama mohon izin kami permaklumkan sesuai dengan surat undangan. Semestinya Bapak Kepala Dinas kali ini yang hadir, tapi beliau tadi pagi mendapatkan disposisi dari pimpinan untuk hadir di tempat lain. Nah, untuk itu disposisi kemudian dialihkan ke Kepala Bidang Destinasi Pariwisata. Tetapi mohon maaf sekali lagi karena beliau juga harus ada di tempat lain, disposisi diserahkan kepada pihak sendiri. Mohon maaf nanti tidak mengurangi rasa hormat pada hadirin semua. Yang sendiri Bapak Nyoman Wiradana, Kepala Bidang Kesenian Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangli, hadir di tengah-tengah hadirin sekalian untuk menyampaikan sambutan dalam rangka opening ceremony 20 Youth Bali International Film Festival tahun 2022. Mohon maaf nanti kalau ada hal yang barangkali tidak berkenan. Izin saya akan bacakan sambutan Bapak Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangli. Yang terhormat Bapak Senator DPD Perwakilan Bali, Bapak Dr. Sri
Ibu Sri Nurah Harya Wedakarna yang kami hormati, Bapak Inong Ismail dari tim kurator Soekarno Center, kemudian Ibu Wakil Dekan 3 yang mewakili Bapak Rektor dalam hal ini hari ini, kemudian yang terhormat juga Bapak Kepala Museum Gunung Api Batur, kemudian Ketua Swadesi Bali Foundation Universitas Mahendra Data yang kami hormati juga, Ketua Panitia Pelaksana 20 Youth Royal Bali International Film Festival 2022, para sinias muda, dan para sutradara, aktor, seniman yang kami hormati juga, kemudian Bapak Ibu undangan lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang berkesempatan hadir pada saat ini. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Mengawali sambutan ini, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka opening ceremony 20 Youth Royal Bali International Film Festival 2022 dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang kami hormati, kehidupan masyarakat di Bali tidak bisa lepas dari aktivitas seni, adat, dan budaya yang bernafaskan agama Hindu. Nilai filosofis ajaran agama Hindu memberikan jiwa terhadap seni, adat, dan budaya Bali. Sementara itu, konsep Desa Kalapatra dan Desa Mawacara sebagai sebuah kearifan lokal Bali melahirkan keragaman seni, adat, dan budaya yang bernilai luhur tersebar luas di sentral Bali, tumbuh dan berkembang seiring pesatnya laju perkembangan zaman. Dunia mengakui masyarakat Bali sebagai sebuah komunitas yang berkarakter mulia, religius, dan memegang teguh nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh para pendahulunya. Hal ini tentu menjadikan banyak di antara mereka yang tertarik untuk mengadakan interaksi dengan masyarakat Bali, baik untuk belajar, meneliti, dan sekedar untuk berwisata. Banyak di antara mereka yang kemudian jatuh hati dengan segala keunikan yang dimiliki oleh masyarakat Bali yang jarang bahkan tidak mereka jumpai di daerah lainnya. Interaksi ini selanjutnya menjadikan dunia kepariwisataan Bali berkembang pesat. Keindahan alam didukung dengan keunikan adat istiadat, seni, dan budaya menjadikan Bali sebagai primadona pariwisata dunia tanpa kecuali Kabupaten Bali. Pesatnya perkembangan dunia kepariwisataan di Kabupaten Bali menjadi fenomena baru bagi masyarakat Bali dan menyentuh segala aspek kehidupan yang melahirkan dampak sosial dan ekonomi. Masyarakat Bali menyadari kalau pariwisata yang dapat dikembangkan menjadi destinasi pariwisata baru dengan harapan akan dapat membuka lapangan kerja serta berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan seluruh komponen masyarakat dalam mengembangkan pariwisata di Kabupaten Bangli, diantaranya melakukan promosi pariwisata bekerja sama dengan stakeholder terkait. Hadirin yang kami hormati, kami mengapresiasi positif dan menyambut dengan gembira diselenggarakannya 20 Youth Royal Bali International Film Festival 2022 yang dilaksanakan di tempat ini. Kegiatan ini merupakan salah satu energi positif
bagi pemerintah Kabupaten Bangli dalam rangka mempromosikan pariwisata Kabupaten Bangli ke tingkat nasional maupun internasional. Kami berharap kehadiran para sinias muda yang berpartisipasi dalam Bali International Film Festival kali ini bisa membantu kami dalam melahirkan karya-karya film dengan mengangkat potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Bangli, baik dari aspek keindahan alam yang kami miliki maupun dari keunikan adat istiadat dan seni budaya yang kami miliki. Hadirin yang kami hormati, sebelum saya mengakhiri sambutan ini, tidak lupa saya mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Swadesi Bali Foundation Universitas Mahendradeta dan panitia pelaksana serta para sinias muda yang berkenan ikut berpartisipasi dalam 20 Youth Royal Bali International Film Festival 2022 kali ini. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Sebagai akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan selamat berkarya. Sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Demikian sambutan Bapak Kepala Dinas sudah kami sampaikan. Mohon maaf. Sekali lagi izin Pak Senator, kami mengundang para sinias muda atau peserta yang berkesempatan hadir pada hari ini. Mari bersama-sama, kami di Bali punya potensi, baik itu potensi alam, kemudian potensi kebudayaan. Kami memiliki banyak potensi. Mari bersama-sama, kalau nanti adik-adik atau sinias muda yang kami harapkan bisa membantu kami untuk melahirkan karya-karya sinias yang bisa membantu kami nanti mempromosikan pariwisata Kabupaten Bangli. Yang unik di Bangli adalah adanya akulturasi budaya Cina dan Bali. Itu barangkali yang akan menarik kalau diangkat ke dalam sebuah sinema. Itu akan jadi menarik. Dan barangkali nanti keunikan yang dimiliki oleh Bangli dengan diterimanya kawasan Batur Geopark sebagai salah satu taman bumi atau geopark Batur, pertama di Indonesia yang diakui menjadi yang masuk dalam jaringan Global Geopark dari UNESCO. Itu pertama kali diakui untuk di Indonesia. Dengan di geopark itu ada 3 keragaman yang ada di dalamnya, yakni keragaman biologi atau biodiversity, kemudian ada keragaman hayatinya, biodiversity, kemudian keragaman kebudayaannya, culture diversity. Barangkali itu nanti yang bisa adik-adik gali kita angkat ke dalam sinema. Itu harapan kami. Mari kita bersinergi. Terima kasih panitia sudah bisa melaksanakan ini di Kabupaten Bangli, dan mudah-mudahan kerjasama kita bisa berlanjut. Demikian, barangkali ada yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Om Santi 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 Om. Saudara-saudara hadirin di ruangan auditorium Museum Geopark, pada sore hari ini saya ucapkan panganjali umat, Om Swastiastu. Yang terhormat yang telah hadir di dalam acara pembukaan atau opening ceremony
yang didahului dengan pemutaran film sejarah Bung Karno. Bapak Nyoman Wiradana, terima kasih telah hadir mewakili pemerintah Bali dan Dinas Pariwisata. Kemudian Bapak Dewa Aryana, beliau sebagai pejabat dari 21 pegawai di sini hanya 3 PNS, Pak ya. Beruntung ada putra Bangli bisa menjadi bagian kurator dari museum yang besar itu, karena museum ini dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia di bawah kementerian. Terima kasih dan bangga ada putra daerah yang memimpin sini. Bapak Enong Ismail, Ketua Dewan Kurator di Soekarno Center. Jadi beliau ini, Bapak Enong ini adalah senior dalam sejarah Bung Karno. Beliau adalah keponakan atau keluarga dari Bapak Wakil Presiden Tri Sutrisno. Ya, jadi orang istana ini beliau ini. Cuma sekarang udah jadi orang Bali, sudah tinggal di Tanah Siring. Ya, terima kasih. Dan Mas Enong ini juga punya pengalaman sebagai filmmaker, sebagai penulis, sebagai wartawan di zaman itu. Dan apalagi pengalaman beliau ditunjuk oleh Ibu Megawati Soekarno Putri pada zaman tahun-tahun itu untuk memimpin kurasi dari koleksi istana. Pada pimpinan sekolah di sini saya menyapa Pak Ketut Sumade, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Susut. Kalau mendengar nama Susut itu tadi saya sampaikan ke Haji Nyoman. Saya tuh cita-cita saya tuh ingin tinggal di Susut, Pak. Karena Susut Bangli itu pertama landscape-nya bagus gitu, lurus gitu ya. Udah seperti di Belanda gitu ya, pohon-pohonnya, anginnya. Eropa sabun kalau ditata sedikit saja ya. Kalau Susut itu luar biasa. Terima kasih Bapak telah hadir di sini. Kemudian Ibu Dr. Suchandra, dia Wakil Dekan 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Mahendra Data yang telah hadir. Saudara Ketua Panitia yang hadir dan anak-anak semua ada di sini, putra-putri sekolah dari duta-duta wisata serta anak-anak muda dari Marhen Muda dan masyarakat. Pertama, kalau kita lihat angka 20 gitu ya. Jadi 20 tahun yang lalu, tahun 2002. Saya ingat sekali 20 tahun yang lalu kita sudah buat acara ini. Sebagian anak-anak ini belum lahir lah, masih di surga kali, belum memadi. 20 tahun itu adalah waktu yang tidak sedikit. Dan kami itu ingin memberikan suatu teladan bahwa kalau ingin berjuang untuk Bali dalam cara apapun, kita itu kuncinya harus konsisten. Berani menyelenggarakan acara 20 Royal Bali International Film Festival, satu-satunya festival film internasional yang ada di Bali. Kita harus konsisten. Seperti misalkan menyelenggarakan acara seperti ini hari ini di Kintamani, besok acara di Tabanan, 2 hari lagi acara Ring Cemberane, penutupan nanti hari Minggu acaranya di Gianyar. Film-film dokumenter seperti tadi yang kita saksikan akan keliling semua. Ini baru film dokumenter Soekarno, nanti film dokumenter tentang Asia Afrika Non-Alignment Movement. Nanti juga akan ada yang namanya dokumenter tentang Bali, bagaimana Bali. Dan saudara-saudara harus paham bahwa kenapa Bali ini bisa dikenal di internasional. Itu bukan karena spanduk, bukan karena brosur, bukan karena koran, tetapi karena film. Silahkan itu dilihat di channel-channel umum publik begitu. Dilihatin saja The Old Bali, The Old Bali.
1908, 1920. Jadi yang memperkenalkan Bali itu pertama kali adalah kamera. Masih ada perempuan-perempuan yang tidak pakai baju kebaya, yang telanjang dada, yang membuat dunia itu kaget. Pasar-pasar itu yang dimana ibu-ibu sedang berjualan, tetapi hampir tidak ada pemerkosaan zaman itu ya. Orang mandi di sungai, laki perempuan, satu aliran sungai, di sini perempuannya mandi telanjang, di sana laki-lakinya telanjang. Tidak ada pemerkosaan di Bali. Ibu-ibu semua itu, gadis-gadis menari. Ini anak-anak ini kalau seperti anak-anak itu sekarang baju adat itu pakai kebaya, ini kan baru. Ini kebaya ini budaya Jawa. Kita ini safari ini budaya Cina. Dulu laki-laki Bali itu kalau acara itu kan telanjang dada kan, pakai kamen, udah selesai, udah ini aja udah. Jadi ini akulturasi. Jadi ketika video pertama tentang Pulau Bali ini pertama kali beredar di Eropa, pertama dunia tuh shock, ada sebuah pulau kecil yang sangat eksotis. Puranya hebat, patung-patungnya dulu tuh patung-patung raksasa itu yang 2 meter, 3 meter itu loh. Itu di setiap perempatan jalan tuh ada, nggak tahu tuh kok bisa hilang sekarang. Bangunan-bangunan vintage yang dari kayu-kayu, yang dari batu-batu lama gitu tuh. Lihat coba kamu di Old Bali, di videonya, di dokumentasi, hilang sekarang, nggak tahu kemana. Semua sekarang sudah dirubah dengan batu hitam. Penjor-penjor zaman dulu tuh hebat-hebat. Dan semua direkam. Karena rekaman itulah maka dunia internasional tuh berbondong-bondong ke Bali. Dan mereka ini ke Bali ini, Bali disebut The Island Resort, pulau pariwisata dari zaman Belanda. Jadi apa kamu kira, apakah Anda kira, saudara-saudara kira, dulu zaman Belanda Indonesia dijajah 350 tahun, apakah semua orang Belanda, penjajah, prajurit itu bisa datang ke Bali? Enggak. Kalau mau ke Bali, pakai paspor. Enggak seperti kita sekarang gampang, tinggal nyebrang, naik pesawat, nyebrang pelabuhan, nyampe Bali dulu ketat. Karena Belanda lah yang menjaga Bali. Jadi kita harus terima kasih sama Belanda. Indonesia itu perang sama Belanda itu VOC lah ya. Itu kan dagang ya, bukan sama negaranya, bukan sama kerajaan Belandanya kita dijajah. Kita dijajahnya sama kapal dagang perang, dagang-dagangan nih. Sama perusahaan PT kita dijajah abad 16 itu VOC. Itu bukan government, non-government organization. Itu hanya kumpulan pengusaha-pengusaha punya kapal berlayar sampai ke Indonesia nemuin rempah-rempah. Itu ya dulu tuh cerita itu di Maluku, di mana di Indonesia Timur itu kan ada rempah-rempah itu. Sangat berharga itu nilainya karena di Belanda itu musim dingin. Orang musim dingin itu butuh spice, butuh hangat. Makanan jahe, rempah, ya. Apapun lah yang sekarang menjadi bahan makanan kita itu diperlukan. Di sana nggak ada. Makanya kaya Belanda itu. Inggris tuh kaya karena Indonesia. Dulu kalau ada orang saksi ya misalkan bawa tawanan kan karena di sana orang kulit putih kan nggak mau kerja keras buat jalan, buat gedung, nggak mau mereka. Bawalah rame-rame. Makanya kalau adik-adik sekarang saudara-saudara semua sekarang ke Belanda, di sana ada kurang lebih 1 juta orang Indonesia keturunan Ambon. Saya waktu datang ke Amsterdam, ke Netherlands, saya ngelihat waktu ketemu, kok orangnya kok mirip orang Indonesia, bule-bule keren-keren, bahasanya Indonesia. Mereka sampaikan saya keturunan Ambon. Oh, saya keturunan Indonesia, ada keturunan Jawa. Tapi sad story-nya itu. Kalau bawa tawanan itu,
Naik kapal kan 1 bulan dari Indonesia Nusantara ke Belanda, balik pulang udah bawa harta kekayaan. Itu yang namanya budak-budak itu dipotong lidahnya, biar nggak bisa ngomong di mana tempatnya itu Belanda. Itu kejamnya loh, potong lidah, nggak bisa ngomong. Maksudnya biar dagang kapal-kapal dagang ini nggak saingan, berkhianat. Muncul kapal-kapal dagang dari Spanyol misalkan, atau kapal dagang dari Inggris. Ada Columbus lah, ada apalah, siapalah tokoh-tokoh itu, biar nggak ngejer itu yang namanya Indonesia, kekayaan yang hebat itu. Dan itu semua terdokumentasi. Coba tidak ada film. Seperti Bung Karno, perjalanan, tadi kita nonton film Bung Karno. Coba dulu Bung Karno tidak meminta bagian humas istana, sekretariat negara, TVRI, RRI, wartawan-wartawan kita yang hebat-hebat. Nggak ada dokumentasi itu yang tadi kita tonton sama-sama itu loh. Itu kekuatan film. Makanya tujuan dari Bali International Film Festival ini itu adalah untuk spread pengaruh. Coba sekarang Anda promosi tentang Kintamani dari Bapak Nyoman. Coba kita promosi Kintamani. Datang turis, kasih buku 50 halaman dengan gambar. Ya, ada Gua Jepang, ada patung Dewi Danu, ada Songan, ada Trunyan, menten dalam Balingkang, pura dalam Balingkang, menten yang namanya Penglipuran misalkan di Bangli yang hebat, menten pura Kehen, ada Panelokan. Coba makin bandingkan menten turis kasih brosur 50 halaman buku yang menarik sama suruh nonton film 1 menit TikTok. Mana yang lebih cepat masuk? Ya TikTok. Makanya saya lihat itu di Kintamani itu sekarang itu pengusaha-pengusaha hebat itu lokal-lokal itu mendirikan kopi-kopi, eatery dan coffee shop itu di mana-mana. Saya kaget-kaget, ini lebih hebat dari Puncak di Bogor, jauh lebih hebat. Bangga saya tadi lihat itu gedung bagus, ada model minimalis, ada model Spanyol, ada model Meksiko, ada model minimalis, ada model yang agak sedikit antik model Bali. Itu bukan kerjanya pemerintah, pemerintah cuma kasih izin. Itu rakyat. Coba buat video TikTok, a day in my life this weekend. Udah datang. Seperti anak-anak tadi kan, a day in my life. Buat 1 menit aja video. Datang tadi ke Soekarno Center, datang tadi ke patung Songan, datang ke pura, lihat patung Dewi Danu. Sekarang datang ke Geopark, sebentar akan datang ke Pura Samuan 3. Lewat Kintamani direkam semua, ada kafe bagus, 3-4 kafe, 2 detik. Kamu tinggal edit 1 menit pakai musik yang bagus, sampai kamu bicara dengan voice. Selesai 1 menit bisa membuat Kintamani hebat. Orang akan datang. Dulu kita berkarma memberikan dana punya ini begini, nyumbang. Menten barang dulu kita sumbang ke pura, ke anak miskin, ke panti asuhan. Sekarang punya kita lewat teknologi. Maka dari itu ketika datang ke semua tempat di Bali, mau warung sukle, warung babi guling, mau tempat kopi, pokoknya kalau sudah dimiliki oleh pengusaha UMKM Bali, Satyagraha, sambil makan, sambil pacaran, sambil kita duet, sambil apapun berkarma. Foto gedungnya, video, menunya foto, foto diganti. Makanannya 5 jenis, coffee, starter, main course, dessert, semua foto, semua terakhir. Mbaknya ramah, 1 menit, yuk spill tempatnya di mana. Itu karma zaman sekarang. Karena ketika setelah kamu share, ada 3, 4, 5 orang datang ke tempat itu untuk makan, maka karyawan di tempat itu bisa digaji. Bener gak? Tempat itu tidak akan tutup, tambah rame. Yang dulu sebelum kita datang karyawannya 10, tambah rame jadi 20, ada 10 keluarga yang kita kasih makan. Makanya jari ini adalah
tempatnya pahala, tempatnya dosa. Makanya tadi kan, coba tadi nanti kita lihat nanti dari duta-duta wisata sini, duta-duta sekolah ini, ada sekian puluh orang yang hadir di sini, bantu itu, bantu bapak-bapak tadi di danau itu, yang bapak kayak itu, yang mungkin penghasilannya up and down, bantu, yuk datang ke pura. Di Songan itu ternyata ada 3 pura loh guys. Pertama adalah pura Batur, pura Ulun Danu Songan. Gambar ada merunya bagus. Yang nomor 2 ada pura Dewi Danu. Ternyata di pinggir Danu tuh ada pura Dewi Danu loh, yang semuanya hijau-hijau itu, lambang luar biasa. Yang ketiga, kita bisa nyebrang hanya dengan 20 perak guys. Kita bisa datang ke sana. Yuk kita datang weekend besok. Ketika ada orang pedak tangkil datang Mapunia karena lihat video kamu, Mapunia 50.000, masukin ke kotak 50.000, udah nyewa jukung tadi 25.000 per orang. Bayangkan puranya makmur. Nanti uang dana punia itu untuk beli dupa dan beli canang, untuk pemangku. Masyarakatnya makmur, dapat 20.000 ganti uang bensin. Anaknya nyampe pulang jam 5 bisa beli beras. Itu medsos. Makanya platform film festival ini, ketika kita bicara film, itu bukannya bicara yang grand, yang grande. Kita bicara juga tentang yang namanya yang kecil-kecil, kita urus juga. Ada mini film, ada short film, ada film pendek. Sekarang tidak perlu kita beli kamera yang ratusan juta, cukup dengan kamera yang murah saja. Yang penting bagus, sudah bisa buat film. Sistem edit, udah edit, nggak perlu pakai komputer yang besar. Teknologi luar biasa. Makanya manfaatkanlah melalui pertemuan hari ini tadi nasihat-nasihat yang telah diberikan oleh para pembicara tadi, para pejabat. Ayo kita laksanakan baik-baik. Pokoknya bagaimana sekarang Bali mendapatkan suatu benefit. Apalagi saya waktu itu sudah menandatangani itu, kalau nggak salah itu berapa tahun lalu itu di Bali Beach. Ada namanya branding baru buat Bali, namanya Bollywood. Nanti akan ada penyerahan award namanya Saraswati Bollywood Award 2022. Jadi kalau India punya Bollywood, kalau Amerika Serikat punya Hollywood, kalau Cina punya Chinawood, maka Bali punya Bollywood. Dan sudah terbukti beberapa bintang-bintang besar dunia sudah syuting di Bali. Contohnya itu tiket yang namanya Ticket to Paradise. Kamu tuh kalau ada film tentang Bali itu yang mau nonton gitu loh. Sukanya nonton di bioskop film horor. Ya. Ada filmnya Julia Roberts itu yang namanya Eat, Pray, Love. Makanya Bapak Gubernur Mangkupas III waktu itu mencantumkan Bali the Island of Love. Eat, Pray, Love, makannya di Itali, pray-nya di India, ketemu cintanya di Bali. Makanya setelah meledak film Eat, Pray, Love ini, Eat, Pray, and Love ini berbondong-bondong orang di sini, akhirnya menjadi digital nomad. Kalah kalian sama bule-bule yang di sini. Bule-bule yang di Bali itu rajin-rajin, mereka jadi vlogger, mereka ngerekam. Saya lihat itu, saya pantau di TikTok, di Instagram, bagus-bagus banget ya mereka tuh buat serius, mereka itu pakai drone. Makanya followernya jadi naik. Orang kalau pingin lihat Instagram sama pingin lihat TikTok, kamu kan lihat kualitasnya dong. Mana bule-bule pernah joget-joget? Pargoy kayak apa kayak? Gak pernah. Dia datang ke Kintamani, dia serius bener itu. Dari jalan itu, dari videoin ke pintu masuknya,
dekornya divideoin, kemudian dia pakai drone terbang keliling dan danau sama gunungnya, kemudian makanannya bagaimana, selanjutnya dada-dada kan di pinggir tebing tuh dada-dada yang temennya gitu, ini drone bagaimana, besok dimuat, upload, ratusan ribu yang nonton, followernya naik jadi jutaan, dapat $10, orang bule pinter, kalau kamu enggak. Kita cuma stage-stage yang nggak penting. Suruh flexing baju baru, suruh flexing tas mahal, suruh flexing motor-motor mahal, nomor 1 kita di Blok Ajung. Bener nggak Pak Kadis? Pak Kepala Sekolah kan Blok Ajung gitu. Coba nanti Pak Kepala Sekolah periksa itu TikTok sama IG-nya siswanya. Ternyata berkualitas. Pas fitness baru, ngapain kamu fitness? Kelihatan badan semua mau jual diri, apa jual diri? Cewek-cewek juga begitu. Yang penari-penari itu paling juga dia ikut nari. Lah, coba lihat itu kayak vlogger-vlogger di Jawa gitu. Datang ke tempat sanggar, difoto make up-nya, peralatannya, pas make up dia lihat bagaimana perubahan dari awalnya biasa sampai menjadi luar biasa, pas nari dibagusin gitu. Makanya kita harus ada perangkat teknologi, handphone yang bagus, bukan yang mahal. Harus ada standing untuk itu yang namanya lampu ring light yang bagus, serius. Sudah. Saya ini kecewa nih sama banyaknya anak-anak kuliah, anak SMA, saya perhatiin gitu lah. Murah. Suruh Blok Ajung nomor 1 sudah, tadi followernya dikit, 1000 follower, 2000. Orang-orang datang ke Bali sekat 1000 follower. Kalah ini kalian, kita kalah. Makanya jangan salah ya. Nanti dunia industri film di Indonesia, nanti di Bali khususnya akan dikuasai oleh bukan orang-orang kita. Nanti tanggal 18 pas acara penutupan itu di Gianyar, saya gandeng itu sutradara asal Amerika, orang Itali tapi warga negara Amerika. Kita akan resmikan yang namanya Bali Film Academy. Saya akan buat studio yang bagus untuk masalah film, pusat casting, pusat aktor dan aktris yang kampungan. Teater-teater nih kok nanti Bapak Kepala Sekolah dan juga dari dinas, teater-teater terus hidup loh. Di luar negeri itu teater yang membuat orang berani berpidato. Coba lihat film-film Hollywood, film-film Disneyland itu, film-film teenagers, film-film ABG lah. Selalu dunia teater, kelihatan sampun teaternya, lomba bagaimana. Memang benar. Saya punya beberapa keponakan gitu, kecil-kecil gitu ya. Kebetulan sekolahnya di international school ya. Anak-anak kecil itu pada main teater. Saya melihat bahasa Inggrisnya bagus. Masa ada anak umur 7 tahun masih kelas 1 SD ngomong sama omnya gitu, ngomong bahasa Inggris. Padahal di Puri biasa aja ketemu gitu, tapi dia jadi pintar, pede. Oh pantes, anak sekolahan internasional lebih hebat dari yang negeri-negeri ini. Pantes kan sugih. Begitu pendidikannya. Sederhana, diajarin sederhana mereka. Tapi sugih. Ya pernah tuh pamer-pamer ini itu biasa aja. Yang penting duitnya miliaran. Orang tuanya punya hotel, punya galeri, punya bis banyak, punya minimarket, punya beach walk, punya apa namanya itu beach club. Ya pokoknya SMA 1 Susut dan SMA yang lain ya teater mereka Pak. Karena dari teaternya anggap teater, mereka teater drama di sini dengan peran antagonis, dengan peran dengan tema-tematik yang luar biasa, ada instalasi teater, itu bisa difilmkan. Tinggal syuting aja nanti. Horor, syuting di tempat yang agak horor gitu. Kalau tentang budaya Bali, dulu kan pernah nggak zaman Soeharto? Mungkin Pak Dinas pernah ya, Pak Nyoman dengan Pak Dewo dulu. Ingat nggak dulu ada film namanya film Nyoman?
Zaman itu, Mas Enong ya. Film Nyoman, ya, anak kecil kan. Zaman Pak Harto kan dulu kita disuruh nonton, dipaksa nonton film itu. Ini syutingnya di sini, di Kaldera Batur. Yang ada orang Bali itu, Pak Nyoman, anak kecil gitu ya, berkulit gelap. Beliau ini anak ini berjuang untuk mencari pendidikan, sampai keringetan itu, berjuang cerita di jalan di sana, di lahar-lahar itu. Sukses besar, itu film Nyoman itu. Saya 3 kali saya nonton waktu SD kalau nggak. Coba nanti kamu searching itu di YouTube ya, ada film Nyoman in that time, luar biasa, excellent. That's cinema. Apalagi Panelokan ini kan dulu Bung Karno pernah turun kan di sini. Dulu Bung Karno kalau dari Istana Presiden, dulu Bung Karno dengan ayah saya almarhum suka ngobrol, bangun di Istana Presiden. Ya, udah ngobrol-ngobrol, yuk ngopi. Nah, dah. Ini di sini jalan, makanya namanya Panelokan. Bung Karno dulu di sana berdiri, punya pemandangan. Makanya terima kasih sudah diperbaiki. Mau dari airport, kangen sama kita mandi, Bung Karno naik helikopter. Saya lagi lacak di mana tempat turunnya helikopternya. Beliau. Anak-anak ini, anak-anak muda begini, anak kecil. Itu Jero Acik itu, menteri kita dulu Pak Jero Acik kan. Dulu pernah itu ngaku, bercerita beliau dulu pada saat sekolah di Kintamani. Masih kecil, bawa bendera. Bung Karno datang, Bung Karno. Pak Jero Acik cerita sama saya. Datang, dipegang aja kepalanya sama Bung Karno, ditepuk. Kamu sukses ya, jadi menteri. Makanya Bung Karno berkata, kalau kamu menjadi besar, maka Anda harus menjadi atau bergaul dengan orang besar. Kalau Anda ingin hebat, Anda harus masuk ke sebuah institusi hebat, termasuk Bali Film Academy, termasuk Bali International Film Festival, duta-duta sekolah, duta pariwisata, masuklah ke sebuah besar. Ya, jadi itu pesan saya, dan kita akan bantu kita Kintamani nanti, kita akan bantu. Ya, mudah-mudahan nanti ada mungkin kita buat sayembara syuting Ricky kan itu. Kalau udah syuting itu pasti perlu ribuan catering, hidup kamu di sana. Minyak semua itu. Ya, kita akan rekomendasikan ya untuk syuting Bali. Ya. Karena Bali, saingan Bali banyak. Ada 10 Bali baru, provinsi-provinsi lain itu pada bersaing sama Bali. Kita harus jadi pemenang. Ya. Oke, so saya harus menyapa dari international delegations. So behalf of the Swadesi Bali Foundation and as a patron from the Bali International Film Festival. So as Senator, I would like to welcome all international delegates, especially our counterpart from the Embassy's office, from the international film agencies. In this 20 Royal Bali International Film Festival, I would like to say thank you for choosing Bali as one of the great destinations from movie maker all around the globe. So Bali International Film Festival has a great idea, a great aim, great goals to make Bali as the big stage. How to make Bali is become one, not only for the mass tourism, but the place for the great soul, the great artists, especially to support our branding Bollywood. And that's why this very sustained and consistent and sustained Royal Bali International Film Festival. And in this 2022, we're taking a 4 great avenues in this weekend on Kintamani Bangli, Cemberana, Tabanan, and also Gianyar. Bali ready to have a collaboration with international counterpart and stakeholder to support this main goal to make a Bollywood. We should make Bollywood equal with Bollywood, with China, with Hollywood especially. And we need a lot of synergize with a great actors, actresses, production house, all counterpart that we call the Bali lover. Ladies and gentlemen, especially because today there is live in the social media platform from House of Senate, we need
but great people and people connections. And that's why we started from this great sacred land, Kintamani. Congratulations for all the participants, nominations, and also from national, domestic, local, and also international friends from all around the globe to support the 20 Bali Royal Bali International Film Festival. And once again, I would like to give a highly appreciation to the committee, the steering committee and organizing committee to support this event, and especially for our friends in the Swadeshi Bali Indonesia. On behalf of DPD RI, the House of Senator of Republic of Indonesia, as a patron from this Bollywood society, as patron from the Bali International Film Festival once again, and congratulate you. And today we opening, in this opening ceremony, we open this session to succeed for all great event in this week, in this December time for all our friends. Thank you very much. Selamat untuk Bali. Dan kami persilakan kepada Wakil Dekan 3 Fakultas Ekonomi untuk maju ke atas panggung, dan kami persilakan kepada Ketua Panitia Acara untuk naik ke atas panggung. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama.